Pangeran tuh suka apa ya, main sama dia tuh sering juga open BO lewat aplikasi gitu. Nggak marahin cowok lo nih? Enggak, malah gue yang dimarahin. Terus tuh gue mohon-mohon ke dia kalau gue minta maaf, gue udah bikin malu dia. Gue sih sadar gue salah. Hah? Gue nggak peduli gue dikatain cewek bodoh kek, cewek nggak punya harga diri lah. Pangeran tuh segalanya buat gue. Kamu buru-buru nikahin aku. Perlakuannya yang buat saya nggak suka, Mas. Dia itu terlalu lebay, Mas. Makanya saya juga sebagai laki-laki merasa risih, Mas. Saya pengen dia benci sama saya, Mas. Supaya dia mutusin saya, supaya kami nggak jadi nikah, Mas. Mau beli iPhone apa? Aku pengen HP iPhone kayak gini. iPhone yang mana? Kayak gini, bukan XS. Duitnya ada nggak? Berapa? Ada duit berapa deh? Bentar aja. Hah? Kumpulin dulu. Apa? Kumpulin dulu. Kumpulin duit, nggak apa-apa. Cita-citanya apa? Ini berapa? Saya juga nggak tahu, bukan saya punya toko. Bukannya sama kan? Mukanya sama. Ini? Iya. Ini? Enggak. Ini muka saya emang. Itu Om. Hah? Mirip banget. Ini yang saya. Mirip banget yang di TV ya? Mirip di TV. Oh namanya Surya Utama. Oh, namanya Surya Utama. Surya Utama ini emang nama asli saya. Uya Kuya nama di TV. Iya. Jadi Uya Kuya nama lengkapnya Surya Utama. Surya Utama, pintar. Jadi berdua lagi main game apa lagi apa ini? Orang zaman sekarang tuh gadget tuh membuat suasana itu jadi serba masing-masing, individualistis. Ini pacaran? Terus pacaran lu duduk di toko orang tapi main handphone masing-masing. Apa gunanya pacaran dan hubungan antara umat manusia? Kalau kalian semuanya sendiri-sendiri dengan gadget, ini gadget tuh merusak suasana tuh. Emang lu enggak? Hah? Emang lu enggak? Gue gitu juga sih, kemudian gue nggak diliatin di TV. Ini apa pacaran nih? Iya. Nama siapa nama? Pangeran. Pangeran. Kayak buat tanda denger namanya. Pangeran ini princess nih. Palelo. Alea. Oh Alea. Lu pacaran berapa lama nih? 3 tahun. 3 tahun. Ini udah pernah lihat acara saya belum, Hipnotis? Apa? Udah pernah dengar? Udah pernah lihat? Pernah lihat. Oke, berminat nggak? Karena Uya Kuya itu Surya Utama tuh berusaha untuk menyelesaikan masalah orang, walaupun akhirnya menambah masalah. Tapi di balik penambahan masalah itu terungkaplah satu solusi. Hal baik. Ya, hal-hal yang mustahil. Gimana? Berminat apa bingung? Minat. Minat justru. Iya. Kenceng. Minat. Iya. Kamu berminat? Hah? Enggak. Kenapa? Apa? Nggak pengen aja. Ih, bisa gitu. Pengen apa ya? Ada pengungkapan gitu. Pengungkapan. Iya. Jadi kalau di kan pasti jujur-jujuran. Betul sekali. Jadi ragu dia. Ayo. Sekali ini saja, seperti lagu siapa? Glenn Fredly. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, ya kan? Ayo, kita ikut. Ayo. Oke, tolong dipasang. Ini ada jepitannya. Oke. Alea ya? Alea tuh kayak nama anaknya Ariel ya? Bener ya? Oke. Elea apa ini? Raffi bukan, Cipung anaknya. Oke. Tarik napas yang dalam ini, handphone ditaruh dulu di sini aja. Oke, tasnya dititipin aja di ayam. Ya. Oke, kalau lihat api lo harus tidur, kalau lihat api lo harus Tidur. tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut, dan kalau lihat api lo harus tidur. Langsung sontak. Untuk orang yang sesuatu dengarkan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Kata-kata ini udah selalu jadi jargon di mana-mana. Orang pada bilang, katakan apa yang kamu mengatakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak kata-katain. Beda dong. Oke, untuk orang yang sesuatu tadi, sekali lagi katakan apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut.
Oke, pertanyaannya adalah, udah berapa lama pacaran? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Oke, berarti udah serius nih? Iya, niat serius. Oke, udah ada rencana yang lebih dari sekedar pacaran? Ada. Jadi beberapa bulan ini mau nikah. Mau nikah? Iya. Oke, seberapa besar cinta lo sama Pangeran Alia? Gue tuh udah cinta banget sama Pangeran. Jadi gue bakal nerima apapun dia, gue nggak bakal nuntut dia jadi yang sempurna. Intinya gue udah cinta banget, apapun yang dia lakuin ke gue itu semuanya menurut gue, entah itu baik buruknya dia, bakal gue terima gitu. Oke. Tapi apa, ada unek-unek? Lo tadi kan lo bilang katanya ada unek-unek yang ingin lo katakan tadi. Apa unek-unek apa? Pangeran tuh suka apa ya, main. Hah? Dia tuh sering juga open BO di lewat aplikasi gitu. Enggak sih, Mas. Apa? Suka open BO? Iya, gue juga pernah merogokin Pangeran. Dia lagi main di hotel sama. Tapi gue nggak marah ke Pangeran, gue marah, tapi gue marahin si nya itu karena dia itu. Tuh. Ini lo serius yang ngomong ini? Iya, serius. Terus lo gerbak di hotel, bagaimana di kamar gimana? Enggak sih, dia baru masuk parkiran. Pas baru masuk ke hotelnya. Tahu merek di mana? Ya karena penampilan dia juga seksi kayak gitu kan, terus ada tato di bagian dada kayak gitu. Oke. Terus lo gue bingung. Lo mau nikah tapi lo tahu cowok lo ngelakuin itu, lo gimana? Gue masih nggak bisa mikir nih. Menurut gue itu hal yang wajar ya, namanya juga cowok, apalagi kan dia masih muda, mungkin masih bebas-bebas dulu, nikmatin masa muda dia. Yang penting kalau udah nikah nggak kayak gitu lagi. Lo nggak marah tuh? Ya enggak sih, menurut gue itu masih hal yang wajar. Waduh. Iya, dan waktu mergokin dia juga, abis itu kita baikan lagi. Lo nggak marahin cowok lo nih? Enggak, malah gue yang dimarahin karena gue mempermalukan dia. Katanya gue dimaki-maki, gue penguntit, gue kayak ngeganggu privasi dia. Tapi ya abis itu gue mohon-mohon ke dia kalau gue minta maaf, gue udah bikin malu dia. Gue sih sadar gue salah. Hah? Jadi lo yang salah nih? Iya, karena gue udah bikin malu dia juga. Di depan umum? Iya. Gue tuh terlalu cinta sama dia, gue nggak bisa hidup tanpa dia. Gue tuh terlalu cinta sama dia, gue nggak bisa hidup tanpa dia. Tapi kan ini ada bagian salah dari cowok lo juga kalau cowok lo selingkuh. Tapi kalau menurut gue sih itu salah si sih. Kalau misalkan si itu nggak godain cowok gue, ya cowok gue juga nggak bakal terpengaruh sama dia. Gue yakin kok cowok gue itu orang baik, dia tuh nggak salah. Yang salah tuh si dia tuh selalu benar di mata gue. Cowok gue tuh cuma terpengaruh hal yang nggak benar, dia tuh cuma korban sama hal-hal cewek-cewek nggak benar kayak gitu. Cuman korban? Iya. Pokoknya gue tuh punya prinsip, semua manusia itu pasti punya kesalahan. Dan gue yakin dia juga apa ya, nggak niat ngelakuin itu, cuman kayak ke bawah pengaruh buruk aja. Udah lah, Mas, bangunin dia. Oh jangan dulu. Kenapa lo? Tapi nggak bener ya diomongin dia? Ya mau bener apa enggak sih, gak usah diomongin di sini lah, Mas. Aduh, Mas. Oke. Saya gini. Lo sebutin itu sama cowok lo? Maksudnya sampai lo nggak nyalain cowok lo sama sekali, lo memaafkan cowok lo dengan apa yang dilakukan gitu? Gue sih bukan masalah bucin ya, tapi emang menurut gue Pangeran tuh segalanya buat gue. Gue tuh udah sayang banget sama dia. Gue yakin dia itu satu-satunya buat hidup gue dan nemenin gue sampai akhir nanti. Ya menurut gue sih wajar aja kalau cowok suka main cewek gitu. Yang gue takut malah nanti dia malah belok lagi sukanya sama cowok. Makanya menurut gue itu hal yang wajar-wajar aja sih kalau cowok suka main-main cewek, karena itu udah emang sifat asli cowok kan gitu. Enggak juga. Nggak mungkin juga, pasti masanya juga doyan kan mainan cewek. Enggak lah, gue malah sering dipermainkan sama cewek. Dimain-mainin aku. Makanya aku pengen bikin Komnas HAM perlindungan laki-laki yang suka dipermainkan wanita. Nanya lagi dong. Surya Utama bersabda,
Surya Utama bersabda. Udah tahu cowok lo open BO apa sering godain cewek. Lo bilang pernah main apa segala macam, lo masih mau nikah gitu? Iya. Hah? Karena gue udah sayang banget sama dia, gue yakin dia bakal jadi pasangan hidup gue nantinya, bakal nemenin gue sampai tua nanti. Semua orang kan pasti punya kesalahan dan dia pasti juga bisa berubah kok nanti kalau misalkan udah mulai mikir ya. Waduh, ini ada nggak di antara pemirsa di sini yang setuju sama dia gitu? Coba kasih komen deh. Kalau orang-orang yang nggak setuju itu orang-orang munafik. Mendingan pasangan kita nakal duluan tapi nantinya tobat daripada pas udah nikah terus pas tadinya baik-baik nih terus tiba-tiba nakal. Baru nyoba nakal. Iya. Pada dasarnya manusia itu kan nggak ada yang sempurna kan ya, pasti semua orang punya kesalahan. Tapi gue masih bingung nih, lo nggak peduli sama omongan orang tuh? Lo maksudnya lo nggak takut dicap cewek bodoh gitu? Gue sih nggak peduli ya sama omongan-omongan orang di luar sana, yang penting kan yang ngejalanin kan gue nggak peduli gue dikatain cewek bodoh kayak cewek nggak punya harga diri lah. Yang ngejalanin kan mereka kan cuma ngomong doang, nggak tahu apa yang gue sama pangeran rasain. Yang penting kan gue cinta sama pangeran dan pangeran juga cinta sama gue. Yakin pangeran cinta sama lo? Yakin? Kalau yakin ya nggak mungkin dong ngelakuin hal yang tadi. Ya menurut gue itu hal yang wajar sih, masih wajar-wajar aja sih, emang hal biasa kalau cowok main-main kayak gitu. Ada hal lain nggak yang buat kamu cinta banget sama pangeran nih? Pangeran tuh sebenarnya berjasa banget sih buat hidup gue. Apa? Jadi dulu waktu gue masih ada tugas di luar kota, nenek gue itu penyakitnya kambuh. Dia itu udah sekarat banget dan nyawanya itu nyaris melayang. Dan di situ ternyata ada pangeran yang ngerawat nenek gue, yang dia bawain nenek gue ke rumah sakit, terus ngerawat nenek gue sampai nyawa nenek gue itu waktu itu tertolong. Jadi gue masih dari luar kota tuh bisa pulang dulu ngerawat nenek sehari. Jadi karena kalau gue telat ke situ pun pasti kalau nggak ada pangeran di situ nenek gue pasti udah nggak ada dan gue nggak bakal ngeliat nenek gue lagi sebelum dia meninggal, dan itu bakal penyesalan di hidup gue banget karena nenek gue itu udah orang paling berharga di hidup gue tuh kayak cucu kesayangan. Udah sayang banget sama nenek gue. Bukan sekedar nama pangeran sih, tapi dia bener-bener pangeran sih dalam hidup saya. Oh jadi bukan hanya sekedar namanya pangeran, tapi dia pangeran dalam hidup kamu gitu? Iya. Pangeran tuh bener-bener cinta terakhir saya tuh nggak mau hidup tanpa dia. Saya cuma berharap kalau dia itu cepet-cepet nikahin saya gitu. Tapi nggak tahu, pangeran tuh kayak suka nunda-nunda pernikahan gitu. Tapi apa yang membuat, ada lagi yang membuat lo tuh bertahan dan harus pangeran tuh adalah iya orang yang harus sama lo gitu, nggak ada orang lain gitu? Karena waktu sebelum nenek gue meninggal itu sempat berpesan kalau gue itu harus sama pangeran. Nenek gue bilang pangeran tuh orang baik, dia bisa ngejaga gue, bisa nemenin gue, buat nemenin gue sehidup semati. Jadi nenek gue mau gue nikah sama pangeran dan jadi sama pangeran selamanya, apapun yang terjadi jangan pernah tinggalin pangeran sih kata nenek gue. Makanya gue selalu ngejaga amanat itu sampai gue bener-bener sayang banget sama dia. Tapi yang dia omongin itu nggak benar, Mas. Hah? Kayaknya dia ngaco nih. Ya makanya tadi kita buktiin, lo ngomong juga di sini. Oke. Tapi pertanyaannya kenapa pangeran sampai sekarang belum nikahin lo? Gue juga nggak tahu kenapa pangeran kayak gitu. Maksudnya setiap gue minta buru-buru nikahin gue itu dia terus kayak nunda-nunda gitu loh. Makanya gue minta pangeran tuh jujur, tapi dia tuh nggak mau terbuka. Dia tuh kayak udah nggak tertarik atau gimana gitu. Padahal aku udah siapin semuanya buat nikah, kayak uang gue tuh juga uang dia juga. Oh gitu? Iya, bahkan sampai cicilan motor pun saya yang bayarin. Aduh. Ulang tahun dia juga saya ngasih dia mobil kadonya. Tapi nggak tahu kenapa dia kayak nggak pernah kenapa apa gimana gitu. Oh gitu? Nggak tahu sih. Oke. Sekarang gini deh. Apa yang pengen kamu katakan sama pangeran, apa coba ngomong nih? Sayang, aku tuh sayang banget sama kamu. Aku nggak minta apa-apa ke kamu. Aku nggak nuntut kamu
buat jadi yang sempurna. Tapi aku pengen bahagia sama kamu. Kamu buru-buru nikahin aku. Aku pengen selamanya sama kamu, menua bersama kamu. Aku nggak peduli kamu main sama cewek siapapun. Aku nggak peduli kamu gimana di luar sana. Yang penting kamu nikahin aku. Aku pengen jadi istri kamu. Aku pengen jadi ibu dari anak-anak kita nanti. Intinya aku pengen bahagia sama kamu seterusnya. Dan punya anak sebanyak-banyaknya. Kamu pengen punya anak berapa emang? 15. 15? Main bola. Mau cadangan-cadangan. Apa itu 15 tahun ngelahirin ya? Biar hidupnya lebih berwarna di rumah. Oke, 15 anak, cucunya berapa tuh? Oke. Ke Atta Halilintar kalah tuh, keluarga apa Halilintar ya? Kenapa pengen punya anak 15? Karena kalau punya anak banyak tuh jadi biar bisa mempererat rumah tangga. Jadi kalau misalkan dia mau ninggalin aku pun dia pasti mikir anak gue banyak, nggak mungkin gue ninggalin istri gue gitu loh. Oh gitu, wow. Kunciannya gitu. Kan rata-rata yang bikin berat orang bercerai kan adalah, aduh anak-anak gimana, tapi apalagi anaknya 15 kan, ninggalin 15 anak tuh kan dia mikir kan. Iya. Satu kelas ditinggal, gawat. Iya. Gue nggak tahu deh namanya cinta mati, cinta sejati, apa cinta buta, apa ya? Gue nggak ngerti deh. Cuman bolehlah kita mencintai seseorang, cuman lo harus punya logika juga, punya akal sehat. Boleh kita menggunakan hati kita, tapi kita harus menggunakan akal sehat kita juga. Ya, aduh saya nggak tahu mesti ngomong apa. Surya Utama bingung. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan bangun. Yang diomongin dia tadi tuh nggak benar sih mas. Apa yang diomongin dia tadi tuh kayak nggak benar sih. Nggak benar. Nah, yang benar. Kalau nggak benar sekarang buktiin di sini. Mau nggak? Ayo, Surya Utama nawarin kamu nih kesempatan istimewa. Ya udah deh, boleh deh mas. Hah? Mau? Oke, coba pindah sini. Lagu baper ini untukmu. Setiap kali kau muncul di ingatanku, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Ku ciptakan lagu ini untuk kamu. Lagu baper ini untukmu. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Kalau lihat api lo harus tidur, kalau lihat api lo harus tidur ya. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Kalau lihat api lo harus. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Pangeran. Iya mas. Ini gue mau nanya sama lo, to the point aja nih. Lo tuh cinta nggak sih sama Alia nih? Gue sebenarnya cinta mas sama Alia. Iya. Gue sangat cinta sama dia. Sangat cinta? Cuma karena perlakuannya yang buat saya nggak suka mas. Dia itu terlalu lebay mas. Terlalu lebay? Iya mas. Lebay gimana? Ya lebay aja mas. Masa dia bisanya ngasih barang sama saya. Terus apa-apa itu saya dikasih terus sama dia mas. Loh kamu minta nggak? Saya nggak minta mas. Cuma dia ngasih sama saya. Makanya saya juga sebagai laki-laki merasa risih mas. Kenapa lo nggak tolak? Kalau saya nggak terima, dia bakal marah mas. Oh gitu, jadi cicilan motor tuh kamu dibayarin tuh bukan kamu minta? Bukan mas. Oke. Nah, jadi kamu malah ngerasa nggak suka dikasih-kasih barang sama Alia? Iya, saya nggak merasa nggak suka mas. Apalagi saya laki-laki mas. Saya punya harga diri mas. Oh iya, saya ngerti sih. Tapi kenapa nggak ngomong aja sama Alia? Sorry, jangan kasih-kasih barang. Gue laki-laki nih, gue punya harga diri. Kenapa nggak ngomong to the point? Gue udah bilang gitu mas. Cuma Alianya tetap maksa mas. Gitu? Iya mas. Oke, pertanyaannya kalau lu cinta sama Alia, kenapa lu main Sebenarnya gue nggak sekejam itu mas. Hah? Gue sebenarnya nggak ada main.
Cuma karena gue pengen buat dia ilfil aja mas sama gue. Nah, tunggu. Buat ilfil? Iya mas. Sebetulnya lo open BO nggak? Lo main nggak sebetulnya? Sebenarnya enggak mas. Itu cuma cara gue aja mas supaya Alea mutusin gue mas. Hah? Cara lo buat Alea mutusin lo? Iya mas. Lo nggak bener-bener main Enggak mas, sama sekali enggak pernah. open BO tadi di aplikasi-aplikasi chat-chat tadi tuh? Enggak mas, itu cuma buat agar Alea ilfil aja mas sama saya. Lo sengaja ngelakuin itu? Sengaja mas. Karena saya bingung, kalau saya putusin baik-baik, dia nggak mau mas. Gue tuh cari-cari alasan mas supaya gue nggak jadi nikah sama Alea mas. Oh gitu? Iya, Lo nggak Mas. mau nikah sama Alea? Sebenarnya mau mas, cuma saya masih belum ada biaya mas. Ekonomi masih pas-pasan. Saya takut ketika Alea menikah sama saya, hidup sama saya, Alea menderita mas. Saya nggak mau Alea sedih mas. Oke, kayak lo bawa cewek ke hotel, turun dari parkiran dilabrak Alea tuh, lo tahu sebetulnya? Lo tahu dia diikutin Alea? Tahu mas, saya memang sengaja mas, supaya dia tahu kalau saya main. Supaya dia mutusin kamu? Iya, supaya dia mutusin saya mas. Tapi saya bingung mas, saya udah ngelakuin itu, dia bukan malah mutusin saya, malah dia makin cinta sama saya mas. Padahal saya udah ngelakuin berbagai cara supaya dia mutusin saya, supaya kami nggak jadi nikah mas. Tapi malah dia makin cinta sama saya mas. Segala cara sudah saya lakukan buat dia ilfil mas, tapi tetap aja dia nggak ilfil sama saya. Saya pengen dia benci sama saya mas. Tapi yang terjadi malah tidak? Iya mas. Alia itu terobsesi banget mas, mau menikah sama saya. Iya. Iya. Saya masih takut mas, belum bisa bahagiain dia mas. Ketakutan apa? Seperti apa? Ya belum siap aja mas. Saya ngerasa saya ini seorang laki-laki, nggak pantas aja dia seorang wanita yang biayain saya, yang ngasih saya barang. Aku nggak mau dia sedih mas ketika sama saya. Saya nggak mau juga jadi beban hidup dia mas. Tapi lu sebetulnya cinta sama dia kan? Sangat cinta mas, cinta banget sama dia. Tapi lu pengen nikah sama dia nggak? Pengen mas, tapi nggak sekarang sih mas. Iya. Saya pengen ngumpulin dulu mas, dari hasil jeripaya saya mas. Oke, apalagi yang mau lu ungkapin deh? Alia, aku sayang. Aku sebenarnya cinta banget sama kamu. Cuma cara perlakuanmu yang terlalu lebay, itu yang nggak aku suka sayang. Aku pengen kamu mendapatkan laki-laki di luar sana yang lebih baik, jauh lebih baik dari aku sayang. Aku nggak mau ketika kamu sama aku, hidup kamu tuh menderita. Aku pengen yang terbaik buat kamu, karena aku sangat sayang, sangat cinta sama kamu. Tolong jangan kasih barang-barang lagi sama aku, jangan kasih duit lagi aku. Gue ngerasa rendah banget, gue ngerasa nggak punya harga diri sebagai laki-laki. Oke. Tapi kan Alia mungkin maksudnya sayang kali ngasih dia ya. Tapi kamu nggak pernah ngomong kalau kamu tuh nggak suka dikasih barang. Dengan aku nolaknya kan mas, harusnya dia tahu mas kalau aku tuh nggak mau. Cuma dia terus maksa-maksa mas supaya saya nerima barang-barang dari dia. Yang paling mengejutkan mas, dia beliin saya mobil mas. Iya. Saya nggak tahu dia dapat duit dari mana. Iya. Padahal tuh mobil nggak pernah saya pakai. Saya simpen aja mas. Aku tuh cinta sama kamu Alia, bukan karena uang kamu, bukan karena harta kamu, tapi aku tulus sayang sama kamu, cinta sama kamu. Aku pengen ketika kita nikah itu betul-betul dari hasil jeripaya aku sayang. Aku nggak mau jadi beban buat kamu, buat keluarga kamu. Aku
Aku ingin aku yang biayain kamu, bukannya kamu yang biayain aku. Tapi kamu harus sabar ya, biar aku bisa menata diri aku, biar aku bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi buat pernikahan kita. Aku minta maaf ya, kalau aku tuh buat cerita doang, main sama Perek, supaya kamu mutusin aku, kamu ninggalin aku. Aku nggak tahu lagi caranya gimana supaya kamu tuh ilfil sama aku, kamu itu mutusin aku. Ternyata kamu tuh malah makin cinta sama aku, kamu tuh maafin aku. Aku bingung harus berbuat apa, aku nggak tahu. Iya. Oke. Gini. Saya hargain kamu adalah laki-laki yang punya prinsip, punya harga diri. Tapi itulah pentingnya komunikasi dalam satu hubungan. Kalau kamu merasa tidak srek sama apa yang dilakukan pasangan kamu, jangan simpan dalam hati. Utarakan, kemukakan langsung ke orangnya. Saya tidak suka jika kamu begini. Itulah komunikasi. Jadi kita saling mengetahui satu sama lain, tidak menerka-nerka, tidak menduga-duga. Kan manusia itu bukan orang pintar, bukan peramal yang bisa tahu. Iya kan? Uya atau Surya Utama bersama. Ya. Dan satu hal lagi, nikmati prosesnya. Saya percaya kamu bisa jadi orang sukses karena orang yang punya harga diri, punya mental seperti kamu ini, punya keinginan untuk maju untuk sukses, pasti bisa sukses. Ya kan? Bukan mental pengemis yang mengeluh, yang minta-minta, sedikit-sedikit minta, dikit-dikit mengeluh, aduh gue begini hidupnya, aduh kerjaan gue begini, nggak menghargai apa yang udah kita dapat. Lu nggak begitu orangnya. Lu orang yang bener-bener punya prinsip. Pertahankan itu dan gue yakin lu bakal bisa sukses. Kasih tahu sama Alea, bilang gue mau nikah sama lu tapi nggak sekarang, not now. Inggris turunan dari Amerika. Ngerti kata-kata Surya Utama? Ngerti ya? Mantap ya. Ya siap. Ya. Oke. Dan kalau begitu, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Coba Alea. Aku nggak maksa kamu buat nikahin aku cepet-cepet kok. Yang penting kamu nikahnya sama aku aja. Oh, ini Alea dia udah nafsu banget pengen nikah nih, ya kan? Iya. Ya tapi nggak sekarang. Kok Mas Wia tahu sih? Apa? Kok Mas Wia tahu sih? Iyalah. Nggak sekarang kan? Iya Mas. Iya. Iya, kapanpun waktunya aku bakal nungguin dia. Apa? Kapanpun waktunya aku bakal tetap nungguin. Jangan sekarang lah. Jangan sekarang. Kan bisa besok hari Sabtu ya kan? Hari Minggu jangan ada Doraemon. Iya kan? Iya. Kamu yakin sabar sama aku? Aku yakin. Makasih. Ya, tadi dia ngomong kamu udah lega dia ternyata. Iya. Iya. Tapi mainnya cowok besok apa? Ngomong gitu Mas. Apa iya? Iya. Tapi kasih tahu dong di mana tuh Perek. Pengen gue nasehatin ya kan, jangan jadi Perek, bener gak? Mas ingat istri Mas. Oh iya. Justru gue nasehatin, Surya Utama ingin menasehati. Oke, ya. Langgeng buat kalian. Ini 3 tahun udah kan? Iya. Oke, nih kalau begitu terima kasih banyak, silahkan kasih komen. Surya Utama pamit dulu, ketemu lagi di Uya emang. Hipnotis Surya Utama. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cinta.